Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kembali kita berjumpa di channel saya. Dan pada sesi kali ini saya akan mencoba untuk melakukan sharing pengetahuan terkait dengan pemetaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar yang namanya pemetaan, dan bahkan kalau bagi di kalangan-kalangan ahli-ahli pemetaan atau di bidang kehutanan atau pertanian misalnya, ini yang namanya istilah peta atau itu sudah tidak asing. Namun bagi kita yang masih awam dan bagi kalangan umum, memang pemetaan ini menjadi sesuatu hal yang baru. Jadi kalau kita melihat dari peta-peta atau yang kita sajikan, yang biasa kita lihat, sebagai contoh, saya coba perlihatkan satu contoh bagaimana sebuah peta. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah satu buah peta yang sudah dipetakan, sudah diolah, sudah dilakukan analisis, sehingga menghasilkan sebuah informasi. Ya, sebuah informasi yang begitu sangat detail terhadap kondisi keadaan suatu wilayah. Jadi kalau peta ini sebetulnya adalah gambar yang memiliki skala. Ya, jadi ada namanya skala atau bisa diukur lah. Jadi bagaimana untuk melahirkan sebuah informasi gambar yang begitu cukup detail dan kondisi di lapangan itu sesuai. Ini memang satu tahapan proses yang harus ada beberapa tahapan yang harus kita lewati untuk kita bisa menghasilkan sebuah dokumen atau sebuah layout atau sebuah peta yang bisa berisikan sebuah informasi. Ya. Maka sebagai ilustrasi bisa kita lihat, katakanlah gini. Ini saya berikan satu ilustrasi. Katakanlah kita mengunjungi suatu daerah atau kita berada apakah di sekitar lingkungan kerja kita atau di mana saja kita pergi, kita memiliki katakanlah informasi atau kondisi wilayahnya seperti ini. Ini gambar-gambar seperti ini. Kemudian ini ada banyak seperti ini. Gambar-gambar ini adalah gambar mangrove yang sempat saya potret. Dan tentunya di dalam mengambil gambar-gambar ini kita harus yang namanya gambar berkoordinat atau biasanya kita gunakan GPS. Ya. Namun hari ini berbagai aplikasi sangat cukup tersedia, yang mana salah satu aplikasi yang bisa kita pergunakan itu ada namanya aplikasi Open Camera. Itu adalah Open Camera, itu salah satu platform aplikasi yang tersedia yang bisa gambar langsung berkoordinat. Nah, kira-kira dari foto ini bagaimana untuk kita bisa menyajikan sebuah informasi sehingga bisa menjadi sebuah gambar atau yang bisa menghasilkan informasi yang seperti ini. Ya. Maka tentu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Kita butuh aplikasi.
kita butuh eh, input data dan kita butuh analisis data dan sampai tiba di layout data. Jadi sebetulnya kalau kita lihat apa sih manfaatnya peta ini, informasi ini. Jadi kalau dalam sebelumnya bahwa peta ini hanya sering dimanfaatkan dalam bidang-bidang kehutanan, bidang pertanian, perkebunan, peternakan, atau di bidang-bidang lain. Namun sebenarnya itu tidak hanya sebatas itu. Pemetaan pun juga kita bisa lakukan yang namanya pemetaan sosial. Bisa kita melakukan pemetaan misalnya jumlah penduduk, atau distribusi tenaga kerja, atau apapun informasi. Ya, informasi yang tersedia. Jadi artinya apa? Semakin detail informasi yang kita siapkan di dalam sebuah proses analisis data, maka akan semakin komplit informasi yang kita siapkan, yang dihasilkan pula. Jadi ini contoh. Jadi untuk menggunakan platform dasar yang bisa kita pergunakan untuk menggunakan proses analisa data, salah satu aplikasi itu kita gunakan aplikasi ArsMap. Dan saya sendiri ini menggunakan banyak sekali versinya. Saya sendiri masih menggunakan ArsMap 10.7.1. Ya. Jadi ArsMap 10 atau ArcGIS ya. Jadi ini pemetaan yang berbasis spasial. Jadi sebagai contoh bagaimana dalam proses membuatnya ini, tentu ini dengan melalui proses input, ya kita bisa memasukkan berbagai data-data yang menjadi kebutuhan kita terkait dengan informasi yang kita sudah dapatkan di lapangan, kemudian kita analisis. Ya, sebagai contoh kecil yang sederhana, misalnya kita ingin mengukur berapa luas hutan. Ini Anda bayangkan kalau mengukur hutan yang begitu cukup luas, gimana caranya? Maka salah satu yang bisa membantu kita itu adalah, salah satu aplikasi itu adalah aplikasi ArsMap ini yang kita pergunakan dengan menggunakan proses analisis spasial. Jadi spasial itu adalah ruang-ruang atau space yang bisa berbentuk dalam bentuk poligon. Sehingga ini contoh, saya kasih contoh, ini adalah contoh poligon-poligon. Ini ada beberapa poligon yang saya buat tapi sudah tergabung. Ini sudah hasil dari proses analisis data, sehingga bisa kita menghasilkan suatu ukuran luasan ataupun informasi, banyak sekali informasi yang tersedia, tergantung apa yang menjadi kebutuhan kita. Bisa dalam bentuk kontur, kemiringan, topografi, ataupun katakanlah kalau sudah kita gabungkan dengan analisis data citra, kita bisa dapatkan data tutupan lahan, berapa jumlah pohon ini, berapa luasannya, dan bahkan dalam tingkat akurasi yang tertinggi, itu kalau kita gunakan kombinasikan dengan pesawat drone, itu akan datanya jauh lebih banyak lagi yang dihasilkan. Namun pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan. Baik, para pemirsa sekalian, pada sesi kali ini saya akan coba kita akan memulai dulu dari nol. Ya. Akan saya coba pandu rekan-rekan, kita belajar bersama-sama memulai dari nol, mulai dari persiapan awal itu bagaimana menginstalasi program, aplikasi. Ini yang sedikit ini. Jadi nanti akan kita sama-sama mulai dari proses instalasi program sampai proses menjalankan programnya dan sampai hingga kita bisa
melakukan pemetaan dasar dulu. Untuk aplikasi program, tersedia link di deskripsi ini, silakan nanti diklik, akan saya siapkan di mana link yang bisa kita dapat untuk mendownload aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Baik, sekarang kita sudah berada, mari kita buka filenya. Jadi di laptop saya ini tersedia satu master atau aplikasi dari ArcGIS 10.7.1. Ini sangat banyak juga tersedia, bisa kita download secara free di beberapa namun di sini ada tersedia di link deskripsi saya siapkan. Kemudian ini dari file ini kita masuk di ArcGIS 10.7.1 ya. Kemudian kita klik. Setelah itu kita melakukan proses instalasi ya. Jadi kita langsung melakukan, tinggal kita dari ArcGIS 10.1 10.7.1 kita klik lagi sekali lagi. Setelah itu baru kita masuk di aplikasinya ini, klik lagi 2 kali untuk persiapan instalasi ya. Kita tunggu beberapa menit. Nah, ini sekarang sudah ready, sudah siap untuk diinstal. Namun karena di dalam laptop saya ini sudah terinstall, aplikasi ini sudah ada, jadi ini akan saya tidak akan melakukan instalasi lagi. Jadi bagi para pemirsa sekalian yang ingin melakukan instalasi, silakan dilanjut saja, kita next saja semua sampai proses instalasi itu selesai seperti biasa dengan aplikasi-aplikasi yang lain, sama dengan programnya. Setelah selesai maka kita tutup ya. Dan nanti mungkin pada saat aplikasi nanti begitu sudah selesai, jangan dulu langsung diaktifkan ya, karena proses ini belum sempurna. Nanti ini ada cracknya ya, ini cracknya ini kita buka, ini kita copy up core DLL, kita copy ini, kemudian kita buka di C-nya, cari di program Pilers-nya, program Pilers 86, baru kita cari yang mana ArcGIS-nya, kemudian kita klik dan kita bawa ke bin. Ya, di bin baru kita paste ke sini. Ya, kita tinggal paste saja. Ya. Sehingga otomatis akan mengganti, sehingga itu sudah bisa aktif. Jadi kalau sudah kalau sudah selesai kita ini, maka barulah kita jalankan dan aplikasinya, sehingga aplikasinya bisa kita jalankan nanti setelah kita masuk, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti akan seperti ini muncul ya. Sehingga kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kita klik saja, klik 2 kali dan akan masuk. Kita tunggu beberapa menit untuk kita bisa login atau masuk ke dalam aplikasinya. Namun memang perlu saya sampaikan, ada beberapa persyaratan atau ketentuan atau spesifikasi yang harus kita penuhi, terutama dengan laptopnya. Persyaratan dari laptop yang pertama itu adalah RAM itu adalah minimal 64 bit ya. Bitnya 64 bit, 64 bit. Kemudian RAM-nya ya kalau mau standar 4, RAM 4, tapi yang sekarang ini saya kira sudah cukup tersedia itu 8, RAM 8 ya. Apalagi kalau kita pakai SSD itu akan lebih cepat. Tapi persyaratan dasar itu adalah bitnya itu 64 bit, kemudian kapasitas 64 bit, kemudian RAM-nya itu minimal 4, tapi sangat standar kalau 4,
paling tidak diharapkan minimal itu 8 lah, kalau supaya kita bisa kecepatan itu jauh lebih bagus. Jadi setelah kita klik maka akan muncul seperti ini ya. Jadi posisi kosong akan nanti seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, posisi kosong. Nah, di sini ada beberapa tools. Kalau kita sudah berhasil masuk ke dalam sini, maka ini artinya apa? Kita sudah siap kerja. Tapi biasanya kalau aplikasi baru, perlu kita aktifkan dulu. Pertama-tama kita harus mengaktifkan toolbars. Ya, kita aktifkan beberapa toolbars. Caranya adalah kita lihat di bagian atas ada namanya customize, kemudian pilih toolbar, kemudian kita checklist yang mana kebutuhan kita. Mau di checklist semua boleh, tetapi kalau di checklist semua nanti layarnya kepenuhan. Jadi saya kira cukup di checklist yang penting-penting saja, pemetaan dasar. Nanti kalau misalnya ada yang lain-lain, nanti pada saat kita butuhkan baru kita checklist. Jadi checklist dasarnya ada berapa? Ini ada namanya 3D analysis, ada draw, ada edit vertical, ada editor, ada georeferencing, dan ada layout. Itu dulu yang paling dasar untuk kita aktifkan. Ya, georeferencing ini ketika misalnya kita mau melakukan referensi. Tapi nantilah, paling tidak ini dasar kita bagaimana kita bisa membuat spasial atau poligon. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, kita sudah masuk di sini, maka sebetulnya ini kita sudah siap kerja. Ya. Maka saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita memulai. Ya, jadi sampai dasar dulu karena ini instalasi sudah selesai. Maka kita ingin membuat namanya file atau namanya spasial. Ya. Jadi ada perangkat dasar nanti di video-video berikutnya saya akan lebih detailkan. Namun di sini saya kasih perkenalan saja. Itu adalah bagaimana kita membuat file yang namanya SHP. Jadi ini adalah seluruh pekerjaan di sini adalah kita menggunakan berbasis file dengan SHP. Cara untuk membuat file SHP, tinggal kita buka katalognya. Jadi katalognya kita lihat di sini ada gambar. Klik di atas yang tadi kita sudah ini, nanti akan muncul katalog. Kemudian dari sini kita klik 2 kali, ya, atau 1 kali. Sekarang akhirnya muncul. Kemudian kita boleh pilih mau di file mana tempatnya kita akan menyimpan. Misalnya saya ingin membuat file, misalnya di sini, ya, di hasil kerja. Tinggal klik di yang tanda plusnya, kemudian klik di file tujuan kita yang mau simpan. Setelah itu baru klik kanan, properties, sorry ya, klik kanan, kemudian new, kita buat file new, kemudian dari new kita pilih save file, kita beri namanya katakanlah lokasi 1 misalnya. Tipe poligon atau tipe apa yang kita mau buat ini, gambar tipe apa? Ini ada point, ada polyline, ada poligon, ada multipoint. Dan pada hari ini kita akan membuat yang namanya poligon. Klik poligon, kita atur koordinatnya. Jadi koordinat itu ada 2. Ada koordinat UTM, ada koordinat geografis. Ya. Jadi biasanya kalau kita yang skala untuk mengukur, kita gunakan koordinat UTM. Ya. Maka di sini kita ganti. Ya, kita projection. Kemudian kita pilih UTM. Kita berada di zona WG84 di Southern Hemisphere. Setelah itu baru kita pilih. Nah, Sulawesi Tenggara itu sendiri kita berada di zona 51 WG84, zona 51S. Khusus untuk Sulawesi Tenggara sendiri itu berada di zona 51S. Maka kita pilih WG 1984 UTM zona 51S.
baru kita oke. Setelah itu oke lagi. Nah, sekarang di sini sudah tersedia. Maka artinya kita sudah berhasil membuat file. Ya. Maka proses selanjutnya adalah kita akan mulai menggambar di sini. Caranya adalah pilih editor, di sini ada editor, start editing. Ini akan langsung aktif. Kita tunggu. Ya. Ini sudah aktif. Kalau banyak file di sini, biasanya dia akan tanyakan file apa yang mau diedit. Jadi nanti kalau muncul perintah seperti kalau di sini banyak file yang bertumpuk, maka kita perlu lanjutkan di sini memilih file yang akan kita edit, baru kita oke. Nah, ini sudah langsung aktif. Ciri tanda aktifnya ini ada tanda ini, edit toolnya sudah aktif. Maka kalau sudah seperti ini, maka kita mulai. Misalnya kita memulai dulu menggambar. Caranya adalah kita klik create picture. Ini tanda yang seperti ini. Kita klik. Kemudian di sini aktifkan. Kita pilih polygon. Nah, kalau sudah tanda seperti ini, maka sudah aktif. Kita bisa memulai. Ini saya kasih contoh, misalnya gambarnya seperti ini. Ini sudah menjadi. Ya. Ini sudah menjadi sebuah peta yang tergambar atau menjadi dasar yang sudah bisa kita isi. Atau kita bisa berikan informasi terkait dengan poligon apa ini. Ini kalau kita buat poligon. Bagaimana misalnya kalau ini poligon misalnya gini, kita ingin menggambar misalnya luasan hutan, atau katakanlah luasannya kebun, atau katakanlah yang berbentuk poligon, misalnya atau kebun coklat, atau seperti apalah, ataupun rumah, ya, atau bangunan. Kita yang bersifat poligon. Poligon itu berarti tertutup, ya. Ini kalau kita membuat yang namanya poligon. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita isi sesuai kebutuhan. Ya. Kalau sudah selesai, maka kita klik lagi di sini di editor, baru stop file, stop editing, kita simpan. Maka satu file SHP, ini namanya file SHP. Ini sudah selesai. Ini bentuk poligon. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana membuat jalan? Karena jalan itu garis. Ya, berbentuk garis atau pagar atau seperti apa? Maka sama prosesnya. Caranya sama. Kita masuk lagi di as katalog, sama ada di sini, atau tinggal ini kita sudah taruh di sini, aktifkan. Kita pilih tempat penyimpanan. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, kita klik kanan, kita buat news, pilih save file. Nah, ini katakanlah kita membuat namanya jalan. Ya. Maka di sini kita memilih yang namanya bukan point, tapi kita pilih polyline, garis. Sama koordinatnya dengan cara yang sama seperti tadi, kita pilih sistem koordinatnya menggunakan UTM 1984 Southern, kemudian di zona 51S. Ya, setelah selesai, oke. Nah, maka ini sudah garis, sudah ada di sini. Dengan cara yang sama saat tadi seperti poligon, kita siap edit. Kita editor. Start editing. Ini sudah aktif. Kemudian kita klik lagi di sini. Kita pilih jalan. Kita pilih di bagian bawah line. Nah, ini artinya apa? Sudah siap. Katakanlah di poligon ini, di tengah-tengahnya ada jalan melintas. Seperti ini. Terserah. Jalannya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Berarti kita sudah punya poligon.
Dan biasanya ini kalau yang garis ini kita berguna untuk menggambarkan sungai, menggambarkan jalan, atau batas desa, atau batas kabupaten, batas kecamatan, atau batas provinsi. Kita biasa menggunakan garis. Nah, bagaimana halnya kalau sudah selesai tadi ini, jangan lupa ini kita stop editing, selesai. Ini silakan bisa nanti diisi informasinya, nanti di berikutnya akan saya pandu bagaimana cara mengisi informasinya. Sekarang bagaimana kita, langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat namanya titik. Misalnya di mana pusat kantor desa atau pusat kecamatan atau pusat pemerintahan, biasanya itu disimbolkan dengan titik. Maka caranya dengan cara yang sama, masuk lagi ke katalog, kemudian masuk di file penyimpanan, sama klik kanan, pilih save file, kemudian kita buat namanya, misalnya kita di sini titik, misalnya titik desa. Ya, desa-desa, kalau kita pengen di mana sih titik desanya, kita di sini pilih poin, sama tadi ada berapa pilihan, maka di sini pilihannya kita adalah poin. Kemudian kita edit, jangan lupa sistem geografisnya, sistem referensinya kita harus robah. Kemudian setelah itu masuk ke dalam UTM WGS 84 zona 51S, karena ini adalah Sulawesi Tenggara. Seperti ini, baru kita oke. Ya, sekarang sudah ada titik. Maka dengan cara yang sama pula, untuk mengedit titiknya ini kita start editing lagi. Ini sudah aktif, baru kita klik tanda ini, kita klik create picture-nya, kita klik di titik. Nah, sekarang ini ada titik. Ini sudah aktif. Misalnya titik balai desa A ada di sini, balai desa B ada di sini, balai desa C ada di sini, balai desa D ada di sini. Ya. Ini secara dasar kita sudah bisa, paling tidak ini adalah perangkat dasar dalam prinsip-prinsip membuat peta di ArcMap, ya, atau di ArcGIS. Ya. Jadi apa ini gunanya? Misalnya kalau bagi kehutanan itu dipergunakan untuk menggambarkan kondisi hutan, menggambarkan tutupan hutan, yang mana hutan yang masih merupakan hutan primer, hutan sekunder, atau yang sudah menjadi kebun atau lahan masyarakat. Kalau bagi pertanian, itu akan bermanfaat dalam menggambarkan misalnya luas kebun, bisa didetailkan luas kebunnya si A, si B. Bisa juga dipergunakan yang mana lahan yang produktif, lahan yang tidak produktif, atau lahan-lahan yang masih kosong, dan yang mana yang sudah terpakai. Dan juga bisa kita pakai untuk menghitung rumah. Ya, berapa jumlah rumah di desa itu? Itu sangat bisa. Dengan menggunakan sistem pola-pola pemetaan ini. Apapun yang kita inginkan tergantung. Kalau dalam pemetaan sosial, kita ingin memetakan misalnya berapa jumlah tenaga kerja produktif di desa A, atau di dusun A, atau dusun B, dusun C. Berapa jumlah tenaga kerja yang produktif ada di situ. Itu sangat bisa dengan digabungkan data-data sosial yang ada, kita input. Misalnya kita input di sini ada tersedia fasilitas, misalnya apa ya? Kita tutup dulu nih ya. Jangan lupa ya, setiap pekerjaan itu harus disimpan. Misalnya di sini ada namanya atribut. Nah, di sini kita akan membuat atribut, mengisi informasi apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi kira-kira itu yang menjadi pemetaan dasar dulu, agar bisa kita membuat namanya pemetaan berbasis spasial. Apa yang menjadi apa aplikasinya dan bagaimana untuk membuat perangkat-perangkat dasarnya. Ya. Nanti di
sesi-sesi berikutnya, di video berikutnya akan saya lebih detail lagi bagaimana kita membuat poligon dan menyajikan informasi yang secara detail. Baik, demikian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi atau jalan keluar ketika para pemirsa sekalian ada hambatan-hambatan yang ditemui. Nantikan kami di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.